Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru dapat membuat video pembelajaran kembali. Dan mudah-mudahan anak-anak dimanapun tetap dalam kondisi yang sehat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kebaikan-kebaikannya melalui syafaat beliau di dunia, dan yang kita harapkan adalah syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita masuki pelajaran selanjutnya, Pak Guru ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan mendapat keberkahan, catat sebagai amal-amal baik, dan mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit mengenai paragraf ya. Ya, kita akan belajar mengenai apa? Paragraf. Dan untuk materi paragraf ini, Pak Guru hanya akan bahas sekilas saja. Jadi akan Pak Guru bahas secara umum. Dan sebelumnya, kalian bisa menonton video ini bersama teman-teman ya. Sekali lagi, silahkan tonton video ini bersama teman-teman boleh. Karena nanti di akhir video akan ada tugas, atau mungkin di tengah-tengah video nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ingat ya, jadi harus benar-benar disimak seteliti mungkin, dan jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Dan langsung saja Pak Guru akan bahas mengenai paragraf ini. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai pengertian paragraf. Kemudian ada manfaat paragraf, jenis-jenis paragraf, dan lain sebagainya. Tentunya Pak Guru hanya akan membahas ini secara umum saja sebagai bekal kalian, sebagai dasar kalian, karena nanti kemungkinan pendalaman mengenai paragraf ini akan kalian dalami itu di kelas 6 ataupun nanti di jenjang SMP ya. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan paragraf? Kira-kira apa yang dimaksud paragraf? Ada banyak sekali pengertian, dan pengertian kedua mengenai paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Dan nama lain dari paragraf ini adalah alinea. Ya, mungkin yang sering membaca buku ataupun melihat materi di buku, pasti kalian sering melihat ya, ada baris baru yang itu barisnya menjorok ke dalam. Sebagai contoh, Pak Guru akan perlihatkan di sini. Ini bisa terlihat ya. Bisa terlihat ini pada tulisan memang benar, dan selanjutnya ini yang dimaksud dengan paragraf. Kalian pasti sudah tahu dan memahami ya. Hanya saja mungkin pengertiannya yang belum jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan paragraf. Ini kata memang, ini merupakan awal dari sebuah paragraf ya. Awal dari sebuah paragraf. Kita lihat ini kata memang menjorok ke dalam. Dan biasanya menjoroknya itu sejumlah kurang lebih 4 sampai 5 kata ya.
Maksudnya 4-5 kata, menjoroknya tidak terlalu dalam. 4-5 spasi, maaf, 4-5 spasi. Sebagai contoh, lihat di sini, di bawah kata memang ini adalah kata adalah. Kita lihat, A, 1. Yang kedua adalah D. Yang ketiga adalah A lagi. Yang keempat adalah L. Jadi adal lah di sini M-nya lurus dengan huruf L di bawah. Jadi ini terhitung 4 spasi ya. Nah, jadi menjoroknya itu hanya 4 spasi, tidak terlalu dalam. Yang selanjutnya, paragraf ini biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Dan biasanya di dalam satu paragraf terdiri dari kurang lebih 5 atau lebih kalimat. Jadi bisa 5, bisa 6, bisa 7 kalimat. Ada juga yang biasanya kurang dari 5, ada yang 4 kalimat biasanya. Sebagai contoh, Kalimat itu diakhiri dengan atau ditandai dengan tanda titik. Ya. Biasanya satu kalimat diakhiri atau ditandai dengan tanda titik, ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan tanda titik. Tanda titik itu diberikan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, kita lihat contoh paragraf yang ini. Nah, tadi pada pengertian yang tadi, paragraf biasanya berisi kurang lebih 5 atau lebih kalimat. Bisa 6, bisa 7, atau bisa juga 4. Tapi jarang sekali yang kurang dari 3. Biasanya itu 5 kalimat. Nah, kita lihat pada contoh yang ini. Ingat, satu kalimat biasanya ditandai dengan tanda titik. Tadi kita lihat yang pertama, sini. Memang benar, masalah utama dewasa ini adalah soal penyebaran penduduk yang tidak merata. Titik. Nah, itu satu kalimat ya. Tandai dengan tanda titik. Satu kalimat. Langsung saja kita hitung titiknya biar tidak terlalu lama. Kita lihat di bawahnya, tadi ada 1 ya, ini ya. 1. Kemudian di bawahnya 2, ini di tulisan barang, titik. Terus kita lihat lagi di bawahnya, lebih baik, titik lagi, 3. Tadi sudah ada 3 titik. Kemudian di bawahnya lagi ada sosial psikologis, titik lagi. Sudah ada 4 titik ya, berarti ada 4 kalimat. Satu lagi ada di bagian terakhir, kelangsungan hidup transmigran, titik lagi. Berarti ada 5 titik. Dan kesimpulannya di paragraf ini, satu paragraf itu ada 5 kalimat ya. Satu paragraf biasanya terdiri dari 5 atau lebih kalimat. Dan sampai di sini bagaimana kira-kira, paham ya pengertian paragraf ya? Atau perlu diulangi sekali lagi? Silakan dibaca sendiri. Pengertian paragraf adalah, ya, betul sekali, itulah pengertian paragraf. Yang selanjutnya adalah manfaat dari paragraf. Ya, apa sih manfaatnya? Tidak mungkin kita membuat sesuatu itu asal-asalan ya, tanpa ada manfaatnya. Kemudian apa manfaat dari paragraf? Yang pertama, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Jadi, pembuatan paragraf itu dibagi-bagi seperti itu maksudnya agar kita yang membaca itu tahu mengenai isi dari apa yang dibaca. Karena biasanya setiap paragraf itu mengandung isi yang berbeda-beda ya. Perhatikan, biasanya satu paragraf atau suatu paragraf itu mengandung isi yang berbeda-beda. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu memudahkan penulis untuk menyusun tulisan atau ide-idenya tentang apa yang dibuatnya. Ya, jadi memudahkan penulis untuk menulis atau mencurahkan apa yang ada di pikirannya. Ya, itulah fungsi dari paragraf. Lalu apakah fungsinya hanya 2 itu, Pak Guru?
Tidak, fungsinya itu ada banyak sekali. Tapi tentu saja tidak bisa Pak Guru sebutkan satu persatu. Nah, ini adalah beberapa contoh fungsi dari paragraf saja. Selanjutnya, jenis paragraf. Nah, inilah atau ini adalah jenis-jenis dari paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, campuran, dan deskriptif. Ini juga hanya secara umum saja ya, kalian harus tahu. Di sini harusnya adalah paragraf persuasif. Ini ada juga. Ini adalah beberapa contohnya saja ya. Jadi ini untuk perkenalan kalian. Nanti ini akan didalami di kelas 5 atau kelas 6. Mengenai paragraf deduktif, induktif, dan bahkan di materi yang kemarin itu kelas 4 yang kemarin untuk paragraf deduktif dan induktif itu sudah keluar. Ya, jadi untuk mencari pokok pikiran suatu cerita atau ide pokok suatu cerita, tentunya kita harus mengetahui dulu jenis dari paragraf itu. Nah, ini di kelas 4 yang dulu ini sudah diajarkan atau sudah keluar. Nah, ini adalah contoh paragraf deduktif ya. Pak Guru hanya akan bahas sedikit, singgung sedikit mengenai paragraf deduktif ya. Silahkan diperhatikan, nanti kita akan dalami mungkin di kelas 5 atau kelas 6. Jadi paragraf deduktif ini, jika kalian lihat, ini ada tulisan yang di blok hitam ini ya. Ya, terlihat ya, ada tulisan yang di blok hitam. Terlihat ya? Terlihat enggak? Terlihat ya. Nah, apa ini maksudnya? Ini adalah isi bahasan yang ingin dibahas di paragraf ini secara keseluruhan. Isinya adalah ini. Nah, dan yang lain ini adalah kalimat penjelas. Yang tidak ada blok hitamnya adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Dan isi atau ide pokoknya yang utama adalah yang di blok hitam ini. Nah, ini merupakan isinya. Nah, untuk paragraf deduktif, isinya ada di awal paragraf ya. Nah, ini kalian lihat bloknya ini ada di atas. Ini atas adalah awal ya. Awal paragraf. Ya. Kebalikannya nanti adalah pada paragraf induktif. Nah, lihat di sini. Paragraf induktif, lihat bloknya ini yang dihitamkan sendiri, ada di bagian paling bawah sendiri. Nah, bedanya hanya seperti itu. Kalau deduktif ini di atas, ya, deduktif di atas. Kalau induktif di akhir sendiri, di bawah. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk campuran, nah ini ada di atas dan juga di bawah. Nah, campuran antara induktif dan deduktif. Kemudian selanjutnya adalah tugas. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan setelah mendengarkan video ini. Ya. Yang pertama, silahkan dicatat di buku kalian pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang disebut dengan paragraf? Ya, apakah yang disebut dengan paragraf? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Apakah manfaat dari paragraf? Pertanyaan kedua, apakah manfaat dari paragraf? Kemudian pertanyaan ketiga, sebutkan jenis-jenis paragraf. Ya. Sebutkan jenis-jenis paragraf. Jenisnya saja, tidak usah diberikan contoh, hanya jenisnya saja. Jangan dijelaskan. Pertanyaan keempat, terakhir. Ceritakan kegiatanmu selama Hari Raya Idul Adha kemarin. Ya.
Ceritakan kegiatan kalian selama Hari Raya Idul Adha kemarin. Minimal dalam 5 paragraf ya. Minimal kalian harus membuat 5 paragraf ya. Minimal itu paling sedikit 5 paragraf. Kalau lebih bagaimana Pak Guru? Kalau lebih dari 5 lebih bagus. Dan catatannya yang pertama harus menggunakan bahasa yang baik ya. Bahasanya harus baik. Bahasa apa Pak Guru? Bahasa Indonesia yang baik ya. Kemudian tulisannya juga harus rapi. Ingat, bahasanya baik, tulisannya harus rapi. Yang selanjutnya, tuliskan pada buku tugas bahasa Indonesia yang kemarin telah Pak Guru instruksikan untuk dibuat ya. Ditulis di buku tugas bahasa Indonesia yang kemarin telah dibuat. Kemudian selanjutnya tugas dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan, bukan besok tapi minggu depan. Nanti akan Pak Guru umumkan lewat WA grup. Dan Pak Guru kira ini sudah jelas semua ya tugasnya ya. Dan demikian tugas atau pembelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak dan kita semua tetap diberikan kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar, sholat, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk hari ini. Pak Guru akhiri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.